apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku mengajak teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena atas rahmat-Mu saja kami boleh berkumpul Tuhan walaupun secara online di persekutuan hari ini. Sebentar kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dimanapun kami berada walaupun kami tidak bersama-sama. Biarlah hati dan pikiran kami boleh dipenuhi oleh perkataan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ada yang habis UTS nih ya, atau ada yang baru mulai UTS minggu depan. Atau bahkan ada yang udah UAS ya. Atau ada yang lagi bergelut dengan banyaknya tugas dan masalah-masalah hidup. Saat ini aku mengajak kita semua untuk meninggalkan semua hal-hal tersebut di belakang
Sejenak dulu ya, kita arahkan semua fokus kita untuk sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu, sudah terlalu lama juga kita beribadah tidak secara langsung. Namun hal itu tidak mengurangi kehadirannya yang seringkali tidak kita sadari. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Biarlah penyembahan kami menjadi suatu kerinduan untuk terus merasakan hadirat-Mu dalam setiap situasi dalam hidup kami. Mari menyanyikan penyembahan kita, Saatku Menyembah-Mu.
Aku mengajak teman-teman dalam sikap berdoa dan juga tenang, sambil menghayati setiap kata demi kata dari lagu Pujilah Aku Tuhan. Mari kita selidiki hati dan diri kita masing-masing. Seperti apa bentuk mengalami Tuhan setiap hari? Apakah sekedar memiliki jam-jam saat teduh dan doa? Atau sekedar masih beribadah dan menghadiri persekutuan aja? Sudah lama kita tidak bertemu, hanya berkomunikasi via online sampai menghadiri ibadah dan persekutuan secara online. Secara rutin, walaupun kita di rumah masing-masing. Bosan untuk ibadah online, PJ online, PD online, dan semua yang online. Kalau ditanya, rasanya lagi tidak mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari yang dilewati. Rasanya hidup flat begitu aja. Pernahkah kita mengevaluasi diri? Sekedar bertanya, mengalami Tuhan. Apakah akhir-akhir ini aku mati rasa atau apa yang salah pada diriku sehingga aku sudah tidak mengalami Tuhan dalam hidupku? Aku merasa diriku baik-baik saja, tapi sebenarnya aku sedang mengalihkan perasaan mati rasaku. Teman-teman, kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap saat, setiap kondisi, bahkan setiap detik hidup kita. Dengan merasakan hadirat Tuhan menjadi hal dasar untuk kita tetap yakin bahwa Tuhan itu ada di setiap hidup kita. Kita seringkali rindu, ingin selalu merasakan hadirat Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan, terutama ketika kondisi kita yang tak bisa bertemu dengan satu dengan yang lain. Aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu diam sejenak. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah aku rindu pada Tuhan? Apakah aku selalu merindukan hadirnya? Apakah aku lupa bahwa Dia selalu bersamaku setiap saat, bahkan dalam detik ini pun? Mari renungkan sejenak dan berdoa, minta Tuhan menguji dan menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar rindu bersamanya?
5. Suatu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mari angkat kembali lagu tadi, katakan, pujilah aku Tuhan. Kembali, aku mengajak teman-teman mempersiapkan hati dan pikiran, berikan sikap yang terbaik, dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Dia rindu untuk berbicara kepada kita. Apapun kondisi hati kita, Dia mampu untuk mengubahnya karena Dia selalu bersama kita. Mari katakan sambil menyanyikan, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Kepada Pastor Regue Lewi dipersilakan. Halo teman-teman, saya ajak kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih kau masih izinkan kami hadir di sini. Terima kasih atas
Kau yang tetap mengasihi kami walaupun kadang kami nggak selalu mengasihimu. Terima kasih bahwa tanganmu tetap bersama kami walaupun kadang kami nggak merasakan Engkau. Walaupun kadang kami nggak selalu bisa merasakan, dan bahkan kadang kami merasa bahwa Kau nggak ada, Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila hari ini ada hati yang diubahkan, ada pikiran yang diubahkan, ada perspektif yang diubahkan untuk bisa mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami hamba mengucap syukur untuk anak-anak yang berkumpul di sini. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba mau berbicara. Biarlah Kau pakai suara hamba-Mu ini untuk bisa membagikan pelajaran firman Tuhan, firman-Mu yang mudah mereka cerna dan bisa mereka mengerti, sehingga mereka mampu mengaplikasikan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore teman-teman dari PMK Universitas Pancasila. Halo semua, senang bisa ngelihat teman-teman semua. Saya happy bisa ngelihat kalian semua. Halo semua. Wah, cukup ramai ya. Thank you. Dan sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, karena saya host kasih sayang seperti beberapa di antara teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang saya, teman-teman bisa cek di Instagram saya @raguellewi, atau bisa cek hashtag ngegas tapi sayang, karena saya takut saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan siapa saya. Nah, jadi karena kita nih ibadahnya online, jadi karena biasanya kalau misalnya di persekutuan kan teman-teman mungkin sering dengar berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi karena di sini nggak bisa, jadi udah kita berikan emoticon terbaik bagi Tuhan. Iya. Berikan emoticon terbaik bagi Tuhan ya. But just for fun aja. Soalnya gini teman-teman, teman-teman tahu kan bahwa online dan teman-teman ketemu onsite itu rasanya berbeda. Jadi saya ingat pertama kali pada waktu saya awal-awal berbicara di Zoom atau di virtual online, itu saya menemukan banyak kesulitan karena rasanya sangat berbeda. Rasanya itu agak sepi dan sebagainya. Jadi kadang saya membutuhkan untuk teman-teman kasih chatnya rame kayak, atau teman-teman bisa ngomong di chatnya, bisa mengaminkan atau apa, atau kasih reaction supaya at least saya tahu teman-teman nangkep apa enggak. Itu aja sih teman-teman, supaya tetap seger aja gitu, biar kagak ngantuk-ngantuk banget gitu. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas tim dari PMK Universitas Pancasila yang telah mengundang saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Kuliah online nggak mudah ya teman-teman, apalagi yang UTS online juga nggak mudah. Banyak orang bilang, memang sih Kak, kita negatif COVID-nya, tapi kita positif stupidnya Kak. Iya, saya bisa ngerti. Emang sangat menyebalkan memang. Dan awal-awal keren rasanya ya. Awal-awal seru ya, wah online lebih efektif. Sekarang jadi, oh ya Allah, lalukanlah ini Tuhan. Kok bisa pengen ketemu, kan bahkan saya udah ngurusin beberapa orang yang akhirnya putus gara-gara berat di jarak, gara-gara pacarnya virtual doang, ribet jadinya. So, oke teman-teman, apa yang saya bagikan ini kayaknya akan sangat menarik bagi teman-teman. Dan since teman-teman sudah ngundang saya harap teman-teman bisa enjoy dan teman-teman bisa relate dan teman-teman bisa nangkep cara saya menyampaikan firman Tuhan. Cara saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya nggak tahu berapa teman-teman akan terbiasa dengan cara saya menyampaikan, tapi saya akan berusaha menyampaikan dengan bahasa yang teman-teman bisa mengerti, dan supaya saya akan berusaha sampaikan dengan lebih simple, tapi saya harap teman-teman bisa cukup segar untuk nikmatinnya. Oke? Are you guys ready? Semua siap? Semua siap ya? Oke, mari kita mulai. Saya bakal share screen, teman-teman. Apa yang saya bagi hari ini bicara tentang presence carrier. Presence carrier itu apa sih? Tentang ini kata-kata yang teman-teman mungkin jarang dengar. Ini bisa dibilang tentang hari ini saya mau bicara tentang pembawa hadirat. Seru ya, pembawa hadirat. Ini kata-kata yang kita jarang pakai, kata-kata yang kita jarang dengar, dan bahkan mungkin teman-teman judulnya pun teman-teman mungkin nggak aware. Karena gini, saya tahu bahwa beberapa bulan ini ibadah online tuh nggak mudah bagi teman-teman, dan saya tahu ini adalah pengalaman baru bagi banyak orang, bahkan sampai kapanpun kita nggak selalu bisa engage teman-teman. Biasanya bisa loncat-loncat, biasanya bisa tepuk tangan, biasanya bisa gandeng teman, biasanya kamu bisa bawa gebetan pada waktu ke gereja atau ke persekutuan. Sekarang boro-boro gebetan, mau PDKT aja susah. Saya banyak terima kabar bahwa nggak semua orang bisa cocok, which is saya juga nggak selalu cocok juga. Tentu kita memang perlu adaptasi, tapi sembari itu kita perlu melihat beberapa perspektif yang saya harap bisa membantu kita. Dan saya harap begitu teman-teman selesai dengar apa yang saya bagikan, teman-teman bisa
Diubahkan hidupnya, walaupun mungkin hidupmu belum berubah banget. Let's go. Saya bakal buka di Mazmur 93 ayat 1 sampai 2. Ini versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Bumi berdiri teguh, tak dapat goyah. Tahtamu kukuh sejak semula. Dari kekal Engkau ada. Ayat ini bilang bahwa Tuhan adalah Raja. Mau kamu percaya dia Raja atau enggak, itu kenyataannya. Walaupun kamu enggak menjadikan dia Raja, dia tetap Raja. Ia bilang, ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Orang-orang mungkin kalau yang paling mahal mungkin pakainya merek-merek Perancis yang katanya sekarang sedang di boykot ya, merek Hermes atau mungkin Chanel atau Versace atau yang mahal-mahal gitulah, yang harganya lebih mahal dibanding gaji banyak orang. Tapi Alkitab bilang Tuhan nggak berpakaian barang yang mahal, dia lebih dari itu. Dia berpakaian keagungan dan kekuatan. Dan saking karena dia berpakaian keagungan dan kekuatan, buminya berdiri teguh, tak dapat goyah. Kalau hari ini bumi bisa berdiri teguh tak dapat goyah, it's simply karena Tuhanlah yang jadi rajanya. Dan Alkitab bilang, tahtamu kukuh sejak semula, dari kekal Engkau ada. Jadi artinya apa? Dia sudah jadi raja sebelum kita ada, dia sudah jadi raja selama kita ada, dan dia akan terus jadi raja sampai nanti di masa depan. This is really powerful. Jadi tentu makanya saking besar dia, kita perlu hormat sama dia. Kita mengasihi dia. Kita tentu, dia Bapa kita di surga. Tetapi bahkan hubungan ayah dan anak pun butuh satu kata yang namanya hormat. Tentu hormat setiap orang berbeda-beda. Tentu setiap orang punya standar hormat tersendiri. Tapi selayaknya kita hormati dia dengan proper. Nggak berlebihan, nggak kekurangan, tetapi secara proper. Nah, itulah dinamakan worship atau penyembahan. Nah, di Lukas 4 ayat 8 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Jadi Yesus nggak ngomong ayatnya. Di dalam Lukas 5 ayat 6 mengatakan, enggak. Karena zaman dulu belum ada alamatnya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, dan bahkan kalau saya baca beberapa ayat lagi, teman-teman, worship itu apa sih? Worship bukanlah sekedar angkat tangan. Worship, penyembahan adalah sebuah gaya hidup, keputusan. Worship is a lifestyle response to God. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Teman-teman tahu nggak, kebanggaan terbesar orang Kristen, kalau teman-teman hari ini ada, kebanggaan terbesar orang Kristen bukannya kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Teman-teman tahu nggak, sebelum kau sayang sama Tuhan, sebelum kau peduli sama dia, sebelum kau bahkan ke gereja, sebelum kau kemanapun, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah mengasihimu. Tuhan sudah mengasihimu dulu, Tuhan mengasihimu sekarang, dan Tuhan akan mengasihimu sampai kapanpun. Seru ya? Pegang ini dulu, jangan muter-muter dulu, jangan menjauh dulu, kita pegang ini dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak ngerti ini, teman-teman nggak bakal bisa nangkep yang di depan sana. Tuhan sudah mengasihimu, Tuhan sedang mengasihimu, dan Tuhan akan terus mengasihimu. Sebelum kamu mengasihi dia sudah duluan. Makanya, karena orang saking disayangnya, kan kita sering dengarkan, karena ada satu orang, mepetnya itu romantis, mepetnya enak, akhirnya yang dipepet jadi sayang juga. Penyembahan adalah hasil, karena kamu tahu bahwa Tuhan begitu mengasihimu, dan makanya kau memberi sesuatu. Kau menyembah Tuhan bukan supaya dapat sesuatu, tapi kau menyembah Tuhan karena kau sudah diberikan sesuatu. Kau sudah diberikan terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Makanya penyembahan selalu berbicara tentang bukanlah sekedar angkat tangan, tapi worship adalah sebuah gaya hidup. Makanya penyembahan bukannya sekedar angkat tangan di gereja, tapi penyembahan juga bicara turun tangan membantu sesamamu. Penyembahan bukan cuma sekedar angkat tangan dan nangis-nangis. Penyembahan juga bicara kamu turun tangan dan bagian sembako pada waktu lagi pandemi. Penyembahan bukan cuma bicara soal kamu angkat tangan dan loncat-loncat. Tapi penyembahan juga bicara kamu datang dan kamu ngobrol sama orang-orang, dan kamu tetap melayani, dan kamu tetap berbagi kepada sesamamu. Sejauh ini aman, teman-teman? Sejauh ini aman? Nah, jadi kita pada waktu, makanya kita mendedikasikan hidup kita 1 hari dalam seminggu untuk berbakti di sebuah gereja lokal. Kita bukan cuma menyembah Tuhan, tapi kita berbakti bersama anak-anak Tuhan. Dan ini yang ribet, teman-teman. Atmosfernya,
rasanya, kan nggak bisa ditiru, ya nggak sih? Di Zoom kan teman-teman nggak sulit merasakan maksudnya. Apalagi kita tahu kan, teman-teman pernah tahu nggak? Saya pernah ya, ini barusan aja, lagi bicara berapi-api, tiba-tiba di belakang ada yang lewat, nyet gitu. Kan keganggu ya, kan nyebelin ya. Pernah nggak teman-teman? Teman-teman mungkin lagi, saya nggak tahu, mungkin teman-teman lagi presentasi mungkin, atau teman-teman lagi ngobrol, atau teman-teman lagi komsel, tiba-tiba di belakang lagi teman ada yang lewat. Kan males kan, kayak mau ngomong jadi terganggu, teman-temanmu jadi agak terganggu gitu. Nah, tapi ini ribet, karena pada waktu kita ibadah, atmosfernya, rasanya itu kita nggak bisa tiru. Kita bisa ngerasain merinding-merinding, kita bisa ngerasain tangisan, seakan-akan begitu menyentuh hati kita. Tentu ini yang dirindukan begitu banyak orang. Makanya tadi teman dari worship leader atau MC-nya ngasih sebuah narasi yang baik, bahwa memang kita kangen. Kita yang generasi muda ini katanya terbiasa teknologi, tapi kalau kita dijejelin teknologi terus, lama-lama sebel juga. Kita pengen ketemu manusia, pengen gandengan, pengen pelokan, pengen rangkul, pengen nonton bioskop. Apalagi beberapa film terpaksa ditunda. Saya nunggu Black Widow, saya nunggu mantan saya, si Gal Gadot di Wonder Woman. Dan itu semua saya nggak bisa nonton tahun ini. Kan nyebelin kan? Itu tuh mantan-mantan saya tuh bikin-bikin film, akhirnya mereka nggak bisa, saya nggak bisa nonton akhirnya. Nah, itu yang mengganggu. Nah, tapi permasalahan gini, ini yang bikin, teman-teman saya harus jujur bahwa bukan cuma teman-teman yang merasakan hal ini. Bukan cuma teman-teman yang merasa bosan. Bukan cuma teman-teman yang merasakan stres. Tapi banyak orang juga merasakan. Tapi saya mau share sebelumnya gini. Mungkin kita berpikir bahwa kita doang yang ngalamin hal ini. Tapi saya mau ajak kita balik ke masa ribuan tahun yang lalu. Kita mau belajar sejarah hari ini sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya? Karena begitu kita belajar sejarah, kita akan bisa melihat banyak hal yang sebelumnya kita nggak bisa lihat. Jadi gini teman-teman, bahwa ada beberapa pertimbangan historis tentang esensi ibadah. Bagaimana ternyata bagaimana hal-hal terjadi di masa lalu, zaman dulu, itu ternyata bisa memberi ruang bagi ibadah yang nggak konvensional. Nah, ada banyak contoh historis yang bisa dipaparin di sini. Nah, saya bakal lihat beberapa hal aja, teman-teman. Oke? Oke, ini di 1 Raja-Raja 6 ayat 1-2. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sudah Salomo menjadi raja atas Israel. Jadi ini zaman Salomo jadi raja. Dalam bulan Ziu, saya nggak tahu ini bulan apa. Ziu Agustus, Ziu-Fember, saya nggak tahu. Ya, bulan kedua, Ziu-Bruari. Oke. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ukurannya berapa? Oke, kita belajar ukuran dikit ya. Ada yang kuliah arsitektur di sini? Ada? Ada arsitek nggak sih? Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa juga sih. Oke, kita belajar sedikit ya ukurannya ya. Oke, let's go. Ukuran rumah Tuhan. Jadi ini sekitar, panjangnya sekitar 27 meter. Lebarnya sekitar 20 hasta atau sekitar 9 meter. Tingginya sekitar 13,5 meter. Jadi, kalau teman-teman cek, itu panjang, besar, terus lebarnya itu 9 meter, lumayan lebar, yang pasti lebar, cukup lebar, dan atasnya 13,5 meter. 13,5 meter itu kalau jatuh sakit juga teman-teman. Itu mungkin sekitar 3 atau 4 lantai, oke? Mungkin sekitar 3 atau 4 lantai. Kalau jatuh sih ya kamu langsung jadi cimol. Sekarang pertanyaan saya gini teman-teman. Teman-teman bayangin nggak? Kalau teman-teman iseng cek berapa 27 meter, 9 meter, saya harap teman-teman mulai bisa membayangkan. Mungkin itu gedenya satu sekolah mungkin. Bisa segede satu sekolah. Saya dulu pernah ke Depok, ada satu tempat yang sengaja dibikin dengan ukuran seperti Bait Allah ini. Dan Bait Allah ternyata cukup gede, teman-teman. Tinggi gitu. Kayak setinggi sekolah gitu, sekolah-sekolah negeri gitu, teman-teman. Saya cuma pada waktu saya ngeliat ruangan itu, saya cuma mikir, ada berapa cilok yang bisa masuk di sini ya? Banyak banget pasti ya. Berapa cilok dan telur gulung yang bisa dimasukin ke sini? Gede banget. Jadi bisa bayangin nggak, teman-teman? Jadi Salomo zaman dulu dia udah bikin gereja gede, teman-teman. Jadi kalau yang suka bikin gereja gede zaman sekarang, kenapa gereja harus gede? Lah ini Salomo udah bikin.
Jadi proponen yang bikin gereja gede itu bukan pendeta-pendeta zaman sekarang, tapi Salomo yang bikin duluan. Nah, tapi masalahnya, teman-teman tahu nggak? Pada dan mereka tuh bikin ibadahnya itu mereka pakai barang-barang terbaik, dan di situ mereka mengerjakan ibadah mereka. Jadi teman-teman bayangin nggak, mimbarnya mungkin dari emas, bukan emas ya, emas beneran. Karpetnya mungkin bagus. Mungkin kalau ada amplifiernya lapis emas gitu misalkan. Kalau drumnya itu lapisnya tuh kayak perak gitu, yang kalau misalnya dilelehin tuh bisa jadi cincin kawin gitu. Saking mahalnya gitu. Jadi bait Allah itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi sebuah kebanggaan bagi mereka. Dan teman-teman mungkin tahu, mungkin di Indonesia pun ada gereja-gereja yang gede. Baik yang gereja secara klasik, kalau di Jakarta, dan ada gereja yang modern banget. Yang LED-nya, mungkin teman-teman tahu kan segede utang negara gitu. LED-nya yang layar gedenya itu tuh segede utang negara, gede banget. Nah, tapi ada beberapa hal yang terjadi setelah itu. Yang pertama adalah kehancuran bait Allah Salomo oleh tentara Babel. Teman-teman bayangin nggak? Ini adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Jadi bait Allah ini sebuah kebanggaan bagi mereka, tetapi dihancurkan oleh tentara Babel. Nah, jadi selama berabad-abad, umat Tuhan itu, terutama kerajaan Yehuda, ini jadiin bait Allah itu sebagai kebanggaan dan pusat ibadah. Elemen-elemen penting tuh semua di situ tuh. Ada persembahan kurban, jadi sapi, terus ada persembahan kambing. Jadi zaman dulu tuh, jadi dagingnya tuh dipotong-potong jadi steak semua gitu tuh. Jadi dan hari raya pendamaian, pokoknya ibadah-ibadah kelas kakap tuh di situ. Nah, ternyata bait Allah dihancurkan. Nah, makanya bangsa Yehuda akhirnya harus mikir ulang esensi ibadah mereka. Kenapa? Karena gedungnya udah nggak ada. Gedungnya udah nggak ada. Oke, sekarang saya berhenti dulu di sini, teman-teman. Teman-teman bisa relate nggak? Bahwa tampak yang mereka alami mirip sama kita. Cuma bedanya gedung kita masih ada. Cuma kita nggak bisa ke sana. Cuma bisa tapping doang. Cuma bisa tadi pelayanan via video doang. Can you all relate with this? Tampaknya terjadi ribuan tahun lalu, juga terjadi saat ini. Akhirnya, terpaksa, mereka harus mikir ulang tentang esensi ibadah mereka. Dan di sini pun, teman-teman tahu nggak? Bagi teman-teman udah terbiasa ke gereja, teman-teman udah terbiasa. Banyak orang datang ke gereja karena cuma kebiasaan. Kita juga dipaksa untuk memikirkan ulang. Ibadah itu sebenarnya apa sih? Kalau ke gereja udah nggak bisa, terpaksa nonton via online, ibadah itu apa? Dan akhirnya, firman Tuhan bilang, tampaknya ketaatan lebih penting dari persembahan. Pada zaman dulu mereka semua mempersembahkan sesuatu. Tapi sekarang mereka nggak bisa mempersembahkan lagi. Dan tampaknya bagi Tuhan, ketaatan lebih penting dari persembahan. Apakah itu berarti teman-teman nggak ngasih persembahan? Nggak juga, saya nggak bilang begitu, tetap ngasih persembahan. Tetapi bahwa bagi Tuhan, ketaatanmu sehari-hari. Di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. This is really powerful. Karena pada akhirnya bangsa Israel terpaksa berpikir ulang soal ibadah mereka. Tentu mereka masih mencoba ngasih persembahan. Kalau sekarang kita masih bisa transfer. Pakai OVO, pakai GoPay, pakai gesek, pakai transfer, pakai apapun. Tetapi pada akhirnya mereka dulu kan nggak bisa gesek. Mau gesek apa coba? Mau kayak lu digesek? Kan nggak ada kan? Gigi lu digesek. Tangan lu gesek pakai pisau gitu, kagak kan? Kagak ada debit card di situ. Nah, di Makarim belum ada di situ yang bikin GoPay. Nah, tapi di sini yang paling penting, firman Tuhan bilang, persembahanmu itu penting. Tapi ketaatan lebih penting. Jadi bagi Tuhan, pembuangan ke Babel menghadirkan pergeseran besar yang lebih baik dalam ibadah umat Tuhan. Dari fokus sama ritual artinya cuma harus bikin ini, bikin itu, bikin ritual. Akhirnya jadi fokus sama ketaatan. Ketaatan itu apa? Itu pengajaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita mengerti apa yang harus kita taati. Ibadah bersama dalam skala besar, sekarang jadi ibadah dalam skala lebih kecil. Susah soalnya. Dan teman-teman tahu nggak? Bahkan para ahli, udah ada yang bosan belum dengar saya ngomong sejarah? Semoga belum ada ya.
Nah, bahkan para ahli menduga-duga nih, pembuangan ke Babel ini yang menjadi cikal bakal berdirinya rumah ibadat Yahudi atau sinagog yang lebih terfokus sama pengajaran hukum-hukum Taurat. Yang jadi dulu persembahan, bakar daging, bakar apa, mungkin habis itu dikasih saus, dikasih kimchi, dikasih gochujang, jadi bulgogi gitu, jadi Korean barbecue gitu, atau jadi daging-dagingan gitu, jadi pocajang gitu, atau jadi yang shabu-shabu kita murah, yang shabu-shabu murah-murah lucu itu. Eh, tapi akhirnya mereka fokusnya dari ritual jadi ketaatan, yaitu pengajaran firman Tuhan. Dan bait Allah pun pernah dibangun lagi. Bait Allah bait Allah pun ada yang dibangun lagi, namanya bait Allah yang dibangun oleh Nehemia. Dibangun oleh Herodes juga. Dan berdiri dari tahun 586 sampai tahun 70 Masehi. Saat Jenderal Titus akhirnya hancurin bait Allah itu juga. Akhirnya teman-teman, ini sejarah sudah selesai. Contoh-contoh di sini menunjukkan bagaimana umat Tuhan harus bersikap saat situasi khusus nih. Teman-teman tahu nggak, ini situasi yang khusus. Ini situasi yang jarang ada. Cuma muncul berapa ratus tahun sekali. Bagi teman-teman yang di Jakarta, di Indonesia dari kecil, kita ngalamin 2 krisis. Satu krisis 98, satu lagi krisis ini. Kita sengsara banget deh kayaknya. Kalau saya ngalamin 2 krisis itu, saya nggak tahu kalau teman-teman yang angkatan, kalau teman-teman masih umurnya 21, 22, teman-teman nggak berasa. Tapi saya berasa. 2 krisis saya datangnya. Dan akhirnya teman-teman, orang umat Allah pada dulu dipaksa untuk memikirkan ulang esensi dari segala sesuatu. Mereka gumulin sendiri apa yang penting dan apa yang lebih penting. Dan akhirnya mereka sampai pada 2 kesimpulan ini. Yang esensi apa? Ketaatan. Dan nomor 2, siapa yang esensi? Orangnya. Bukan gedungnya, tapi orangnya. Karena pada akhirnya, walaupun mungkin gedung mereka nggak bagus-bagus banget, tapi orangnya akhirnya masih bisa. Selama akhirnya mereka terpaksa ibadah kecil-kecil. Ya kayak kita gini jadinya kan, ibadahnya via Zoom. Terpaksa di kecil-kecil. Akhirnya kita harus mikir lagi, yang paling penting tuh apa sih? Nah, dan saya akan maju lebih dalam lagi. Karena masa gini teman-teman, teman-teman tahu nggak? Percaya atau nggak? Ada satu bait Allah yang ketiga. Ada satu bait Allah yang orang tuh jarang ngerti, teman-teman. Pada waktu bait Allah dulu dihancurkan, mereka pikirnya bait Allah udah nggak ada. Tapi menurut saya salah. Ada satu bait Allah lagi yang ketiga yang sebenarnya sudah ada. Di 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ingat tubuhmu yang suka makan malam-malam itu, yang suka makan jam 1 pagi, yang suka makannya nggak teratur, yang suka gara-gara kuliah makannya jadi berantakan, akhirnya pinggangnya jadi gede, yang suka karena kebanyakan tugas kurang makan akhirnya jadi kurus, yang karena stres jadi asam lambung, ya tubuhmu yang itu tuh. Yang kamu keseringan makan micin, yang keseringan minum minuman manis, yang suka pesannya es teh manis, gulanya banyak, yang kau makan mie pakai nasi, ya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Wow, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. This is really powerful. Roh Kudus, Tuhan dulu, dia tinggal di dalam bait yang penuh emas, perak, permata, dan barang-barang mahal. Bait kedua juga gitu. Sekarang bait Allah ketiga, dimigrasi. Tinggal dalam tubuh kita. Tinggal dalam kita. Can you imagine that? Apalagi tuh baitnya orang Indonesia. Beberapa bait Allah nggak kerawat di sini. Beberapa bait Allah skincare aja suka malas. Beberapa bait Allah kalau period suka merah-merah jerawatan. Beberapa bait Allah karena kuliahnya online jarang mandi. Ngaku aja jam berapa bego ya. Mandinya malam gitu. Beberapa bait Allah tidurnya berantakan. Beberapa bait Allah kalau misalnya udah malam-malam masih suka main handphone terus jatuh ke muka handphonenya. Tapi Tuhan mau tinggal di sini. Can you imagine that? Tuhan memilih tinggal dalam kita.
Dia bisa tinggal di tempat-tempat yang penuh emas. Dia bisa tinggal di tempat-tempat yang seru. Dia bisa tinggal di tempat-tempat yang mewah. Tapi dia memilih tinggal dalam kita. I think this is really powerful. Walaupun saya tahu di sini ada yang tim makan Indomie 1 kurang 2 kebanyakan. Orang Jepang makan mie pakai sumpit. Orang Eropa makan mie pakai garpu. Orang Indonesia makan mie pakai nasi. Dan habis itu dia nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa saya gendut? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Apalagi karena UTS. Begadang-begadang. Udah ngantuk belajar. Kok lapar ya? Jam 1, jam 2. Ada yang pura-pura bego di sini? Ada? Ada? Tiba-tiba malam-malam lapar. Tapi nggak membuktikan. Lucu ya, walaupun badan kita mungkin terlalu banyak lemak. Udah lama nggak olahraga, lama nggak gerak. Tapi firman Tuhan bilang, we are His temple. We are His temple. Tampaknya Tuhan tentu bukan berarti gedung ini nggak baik. Tentu gedung itu, tentu bukan bicara gedung itu nggak penting. Tapi Tuhan bicara bahwa gini, gedung itu penting karena ada kamu di dalamnya. Gereja bukan cuma bicara mimbar yang kudus dari Tuhan. Kaki Dian yang kudus, ruang maha kudus, ruang doa. Kayak banyak orang bilang pas ngeliat mimbar di gereja, hati-hati, mimbar itu kudus. Hati-hati, ini alat musik ini kudus. Hati-hati, ini minyak ini kudus. Hati-hati, ini karpet ini kudus. Habis doain, habis diurapin di kembang 7 rupa. Habis itu kan. Hati-hati, ini air di kolam baptisan ini kudus. Ya udah nggak usah dikuras, kan kudus katanya kan. Disuruh minum aja, katanya kudus. Tapi di sini, ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena saya harus kasih tahu teman-teman bahwa, walaupun kedengarannya ini menyebabkan, seringkali gereja hanya terpaku dengan barang kudus. Mimbarnya harus yang salibnya segede-gede dosa gitu, wow gitu kan. Mimbarnya harus yang kubah gede gitu, kayak haleluya. Pianonya harus yang mahal gitu. Harus mimbaran kudus. Oh ini ruang maha kudus. Bahwa ini tempatnya kudus. Seakan-akan bahkan ada orang yang nggak boleh menikah di main hall-nya gereja. Seakan-akan kekudusan itu ada dalam sebuah benda. Tapi masalahnya, kelihatannya keren ya. Teman-teman mungkin sering dengar. Tapi saya mau kasih tahu, yang Tuhan anggap kudus bukan ruangannya, bukan bendanya. Nih, kalau Kisah Para Rasul, gereja di Kisah Para Rasul mengatakan bahwa satu, gereja itu adalah orangnya. Konsep teologi tentang gereja dan tradisi gereja mula-mula itu jelas. Gereja adalah orang, bukan bangunan. Nomor 2, di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Dan ini menyebabkan, artinya, ini saya akan terdengar kontroversi ya, maaf, saya akan terdengar sangat kontroversi. Tapi, kalau misalnya ada tempat yang agak maksiat sekalipun, kalau misalnya ada anak-anak Tuhan ngobrol firman Tuhan di situ, di mata Tuhan itu gereja. Karena bukan soal tempatnya, tapi orangnya. Tuhan bisa hadir di mana aja. Emang Tuhan di gereja doang? Tengil amat dia, hadir di gereja doang. Terus dia nggak punya kuasa di tempat lain gitu. Iya kan gereja kan tempat terang. Oh jadi tempat gelap tuh Tuhan nggak berkuasa gitu. Siapa sih yang ngajarin? Siapa sih yang ngajarin? Kayak, ini tempat gelap. Kamu jangan lari dari Tuhan. Lah emang nggak ada Tuhan di situ. Saya mau kasih tahu teman-teman, ini gila sih. Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu teman-teman tahu apa nggak, tetapi saya beberapa tahun lalu pernah menulis satu lagu rohani, judulnya Sungguh Indah. Mungkin saya nggak tahu teman-teman tahu apa nggak, melodi kira-kira kayak sungguh besar pengorbananmu bagi, dan ya segitulah sisanya. This is the funny thing. Ada teman saya lagi ngedugem, lagi bandel. Tahu dugem kan? Bukan duduk gemeteran ya, baja ya, bukan itu maksud saya. Dugem itu ya kayak lagi di mabok. Dan ini menarik. Dia lagi mabok, dia lagi jauh dari Tuhan. Tiba-tiba dia bilang gini, lagi dugem, tiba-tiba dia ingat lagu itu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dia bilang di tempat dugem, gue nangis tong, kan tengil kan. Besok ya dia ke gereja. Gue pakai apakah itu berarti gereja itu nggak penting, gedung gereja nggak penting? Saya nggak bilang gitu. Cuma saya mau kasih tahu bahwa di dalam terang, di dalam gelap,
Di dalam keadaan apapun, Tuhan masih bersamamu. God is still with you, dan Tuhan nggak pernah ninggalin kamu. Kedengaran kontroversial, terserah. Tapi kalau teman-teman nggak setuju sama saya, lawanmu bukan saya. Lawanmu tuh Alkitab. Karena yang ngomong gereja itu orang, bukan saya. 1 Korintus 1 ayat 2 yang bilang. Bukan saya yang ngomong. Jadi di mana mau Tuhan berkumpul, di situ gereja. Yang paling penting itu kehadiran Tuhan. Bukan rumah ibadah secara fisik. Nggak heran teman-teman, tempat ibadah jemaat mula-mula itu variatif. Sekarang teman-teman, lu bayangin aja, zaman dulu orang dianiaya. Mana bisa ngumpul di tempat gede gitu? Kagak bisa. Mereka ngumpul di rumah kecil. Kadang di bait Allah, kadang di rumah ibadat Yahudi, kadang bahkan di kuburan, katakombe, sebelah kiri, sebelah kanan mayat, mereka menyembah di situ. Beneran, di nekropolis namanya. Tempat orang mayat di situ. Ngeri kan? Jadi jumlah kehadirannya pun terbatas. Dan praktek ini terus dipertahankan di periode berikutnya. Saat penganiayaan, mereka harus ngumpul, mereka harus skala kecil dan secara sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan. Gaya ibadah liturginya beragam, harus sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya lagi seru mungkin, saya bayangin kalau misalnya zaman sekarang, kalau misalnya sekarang masih dianiaya, kalau misalnya kita bisa dapat tempat yang bagus gitu, liturgi masih bisa loncat-loncat, amen, amin, datanglah dan bertata, masih bisa. Tapi zaman dulu nggak bisa. Nggak bisa zaman dulu. Itu siapa tuh yang gonggong tuh? Ada yang gonggong ya? Ada yang punya anak anjing? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa punya anak anjing. Yang penting kelakuanmu. Kayak manusia, jangan kayak anjing. Oke? Kasihi sesamamu. Cintai mereka. Semua orang menyebalkan. Tapi ingat, orang-orang yang paling menyebalkan, orang-orang yang paling sulit dikasihi, biasanya orang-orang yang paling butuh dikasihi. Oke, lanjut. Sorry intermezzonya ya. Mereka harus sembunyi-sembunyi, dan akhirnya di sini kita harus mikir ulang. Akhirnya lokasi di mana aja, liturginya harus beda-beda. Ini mereka lakukan. Dan akhirnya persekutuan orang Kristen ternyata nggak dibatasi lokasi. Bisa di mana aja. Karena yang penting sehati. Lokasi bukan halangan. This is really powerful, teman-teman. Teman-teman ada yang nangkap sejauh ini? Karena saya mau kasih tahu dimanapun kamu berada hari ini, Tuhan ada bersamamu. Nih, ada yang lihat ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap gedung yang didedikasikan untuk tidak hancur, tapi berdiri dan kekal. Amin? Amin? Ini langsung amin aja nih. Atau ada yang nyadar? Ada yang nyadar? Oh, salah ya. Harusnya begini. Langsung amin aja sih lu pada. Gimana sih? Kan cuma dibelokin dikit aja amin. Yang benar adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mata Tuhan, yang di dalam gedung lebih penting dari gedungnya. Yang ditebus adalah orangnya, bukan gedungnya. Kamu lebih penting dari gedung. Kamu dikejar Tuhan, bukan gedungnya. Gedung itu penting karena ada kamu dalamnya. Hadirat Tuhan, dan ini menarik teman-teman. Hadirat Tuhan ada bukan karena gedungnya itu suci. Hadirat Tuhan ada karena kamu ada di situ. Oke, saya akan pelan-pelan. Saya mau mulai mengkonklusi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan bukan cuma bersamamu, tapi hadirat Tuhan ada di dalam kamu. Bukan cuma di sampingmu, bukan cuma di depanmu, bukan cuma di kananmu, bukan cuma di belakangmu, tapi Dia ada di dalam kamu. This is real powerful. Oke. Di Galatia 1 ayat 15-16. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, kita bilang, Christ in you, the hope of glory. Efesus 3 ayat 17 nih bahasa Inggris ya. Teman-teman siap? Are you guys ready? This is really powerful. That Christ may make
His home in your heart through faith. Saya mau kasih tahu untuk 91 teman-teman di sini. You are God's home. Kamu ada rumahnya Tuhan. Tuhan betah di dalam kamu. Nggak semua rumahnya Tuhan saat ini dalam keadaan terbaik. Beberapa rumah Tuhan di sini lagi berantem sama orang tuanya. Beberapa rumah di sini lagi berantem sama pacarnya. Mungkin ada di sini yang lagi luka karena diselingkuhin. Katanya, atau lagi digantung, atau lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangan. Lagi mau mendekat, udah deket tiba-tiba dikabur. Mau kesel belum jadian, mau cuek udah sayang, susah kan ya? Ngomongnya, aku chat sama kamu doang kok. Ternyata kayak asrama chatnya, isinya. Sering terjadi kan ya? Aku chat sama kamu doang, pas dibuka. Lu kok kayak asrama sih nih? Banyak banget. Sama, cowok-cewek sama. Ada cowok yang bilang gini, aku cuma chat sama kamu doang. Ternyata kayak kos-kosan putri isinya ternyata chatnya kan. Ada juga kok cewek yang, enggak, aku chat sama kamu doang. Ternyata, dijaga fans. Yang perempuan yang pura-pura bego kayak. Laki juga. Oke, beberapa senyum-senyum. Oke, saya tidak bermaksud menyindir menabrak. Oke, lanjut. Tapi gini, betapapun kurangnya kita, saya mau kasih tahu, Tuhan betah di dalam kamu. Tuhan betah tinggal dalam kamu. You are God's home. Dia bisa tinggal di surga, dan dia bakal memilih tinggal dalam kamu. Artinya, di mata dia, kamu lebih indah dari surga. Kamu lebih penting dari surga. Kamu lebih indah dari malaikat-malaikat. Saatnya kita merespon dengan benar. Makanya ini yang menarik, teman-teman. This is real powerful. Hadirnya Tuhan tidak berpusat di gedung. Karena hadiratnya mengikuti hadirnya. Jika Tuhan tinggal dalammu, berarti hadiratnya pun ada di dalammu. If the person of God lives in you, surely the presence of God abides in you. You are not just a presence consumer. You are a presence carrier. Kamu ada pembawa hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman, begitu banyak kita datang ke gereja hanya untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Konsumen hadirat, istilah saya. Kita datang untuk bisa, aku mau feel God. Aku mau feel God. Kita konsumsi perasaan itu, hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan buat kita merasa lebih tenang. Hadirat Tuhan bikin kita merasa merinding. Hadirat Tuhan merasa bikin kita, kalau yang karismatik, bisa getar-getar. Oh, haleluya. Jesus, Lord, Tuhan kau hadir. Padahal kau merinding-merinding, nggak perlu ke gereja. Kamu ke kuburan aja, pasti merinding. Tanpa bermaksud menyindir. Coba kuburan malam-malam, jam 12 malam. Terus ada yang pesan, Mas, mau sate 100 tusuk. Iya, itu merindingnya itu. Atapiloh, pasti. Tapi Alkitab, firman Tuhan jelas bilang, kalau ini implikasi logis saja teman-teman, oke? Saya tahu teman-teman ini anak kuliahan, jadi harusnya logikanya ini matang, teman-teman. Gini, kalau Tuhan tinggal dalam kamu, kalau firman Tuhan bilang, Tuhan tinggal dalam kamu. Artinya apa? Hadirat Tuhan yang kita rasain itu selalu mengikuti hadirat Tuhan. Nah, kalau misalnya hadirat Tuhan di situ, berarti hadirat Tuhan juga ada dalam kamu. Ini yang orang suka lupa. Kita sering datang ke gereja untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi sebenarnya hadirat Tuhan itu ada di dalam kamu. Teman-teman tahu nggak, ada satu gereja teman saya. Dia gereja, mereka mempercayai, saya tahu bahwa teman-teman interdenominasi di sini, tapi mereka adalah orang mempercayai baptisan lidah, baptisan dipenuhi Roh Kudus, dan berbahasa roh. Jadi dia bilang gini, hamba Tuhannya, dia bilang gini, kita kayaknya mau, karena mereka nggak bisa ketemu pandemi, jadi mereka terpaksa harus ada, jadi ada momen, ada doa di mana mereka numpangkan tangan untuk agar seseorang bisa berbahasa lidah. Biasanya zaman dulu tumpang tangan kan akhirnya orang getar-getar dan sebagainya. Nah,
Tapi ini kan via online kan, nggak bisa tepang tangan, gimana nih? Dan ternyata teman-teman tahu nggak terjadi apa? Pada waktu dia via online, pendeta doain, yang terjadi adalah orang-orang situ, tiba-tiba beberapa di antara mereka mulai berbicara bahasa lidah. Artinya apa? Ini, kita harus ngerti. Hadirat Tuhan selalu menembus platform manapun. Saya tahu teman-teman denominasi berbeda. Saya sedang tidak mau berdebat tentang bahasa lidah ini, itu. Saya lagi nggak mau berdebat ke situ. Saya cuma mau kasih tahu apa yang terjadi aja. Jadi kalau misalnya berdebat gitu, itu urusan nanti. Tapi faktanya saya hanya mau ngasih tahu bahwa hadirat Tuhan menembus semua platform. Beberapa di antara kita coba datang ibarat untuk mengkonsumsi hadiratnya, untuk merasakan. Penyembahan sejati bukan bicara tentang merasakan sesuatu, tapi tentang memberi sesuatu. Saat kau memberi penyembahan dengan tulus, dengan gak mengharapkan apa-apa, dengan hati yang bersih, dengan fokus, saya mau kasih tahu, bahkan di dalam ibadah online pun, kamu akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kamu bisa merasakan. Tapi kalau lagi nggak bisa ngerasain, ya nggak apa-apa. Karena kasih Tuhan lebih besar dari perasaanmu. Firman Tuhan bilang kita hidup dengan iman. Nggak ada tulisan firman Tuhan bilang orang benar akan hidup dengan perasaan. Perasaan mudah berubah. Dulu banyak kan bilang ini, aku sayang kamu selamanya, bertahan cuma 3 bulan. Nggak ada yang kayak kamu, tiba-tiba dia ngilang gitu. Saya pernah, habis doa, kusyuk hati kan, habis berdoa kan seger kan, enak rasanya. Ternyata begitu saya turun, saya ngerasa Tuhan hadir kan. Begitu saya turun, depan apartemen saya, macetnya setengah mati. Dan sejahtera saya hilang loh. Kalau saya cuma ikutin perasaan, jangan Roh Kudus saya hilang. Enggak. Teman-teman saya mau kasih tahu, God is bigger than your feelings. God is bigger than your feelings. Apapun yang kamu rasa, saya mau kasih tahu, Tuhan tinggal dalam kamu. Dan saat kamu berusaha belajar untuk misalnya bisa, teman-teman belajar untuk bisa menerima yang ini, mulai menghidupinya, saya mau kasih tahu, bahkan di kamar kamu pun, kamu bisa ngerasain hadirat Tuhan. Karena kamu bukan cuma sekedar manusia, kamu adalah pembawa hadirat Tuhan. Beberapa tips bagi teman-teman. Pada waktu teman-teman beribadah, online sekalipun, kamu datang dengan iman. Nikmatilah. Saat kamu tahu bahwa kamu adalah pembawa hadirat Tuhan, cara kamu memandang ibadah nggak bakal pernah sama lagi. Kamu akan menjadi orang berbeda. Mindsetmu akan berbeda. Cara berpikirmu akan sangat berbeda. Dan di sini yang saya mau share, teman-teman. Saat ibadah online, datang dengan ucapan syukur, tanpa ngarepin apa-apa. He is bigger than your feelings. Karena perasaan akan selalu berubah. Beberapa perasaan bisa ngerasa, Tuhan kok tinggalin saya sih? Tapi firman Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu menyertaimu. Aku sayang padamu. Terakhir, saat akan ada waktunya, imanmu dan perasaanmu jomplang. Akan ada waktunya. Firman Tuhan bilang Tuhan nggak pernah ninggalin, tapi kamu akan merasa Tuhan ninggalin. Beberapa dari antara teman-teman mungkin merasa seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau misalnya perasaanmu dan imanmu berbeda, jangan turunkan imanmu untuk ngikutin perasaanmu. Jangan turunkan kebenaran untuk ikutin perasaanmu. Tapi naikkan perasaanmu untuk ikutin kebenaran. Saat kamu merasa ditinggalin, bilanglah, Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Tuhan sayang sama saya. No matter how I feel, apapun yang saya rasakan. Dan saya tahu Tuhan sayang sama saya. Saya akan bisa merasainnya. Karena Tuhan nggak pernah nyerah sama saya. Teman-teman, pandemi ini nggak mudah. Pandemi ini sulit. Tapi saya mau kasih tahu, kamu nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan masih ada di sini, di dalam kamu. Saya tergerak. Sebenarnya saya udah mau selesai. Tapi saya izin nyanyi, saya mau ajak kita sama-sama nyembah, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Nyanyi satu lagu. Saya mau kasih tahu ke teman-teman. Kalau teman-teman sadar hal ini, saya mau kasih tahu bahwa hadirat Tuhan pun ada bersamamu.
Yuk teman-teman, saya mau ajak teman-teman nyalain sebentar videonya. Yuk kita nyalain semuanya. Dan saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Saya nggak bakal pakai gitar sama sekali. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman coba fokus sebentar. Fokus aja. Fokus. Hari ini percayalah bahwa hadirat Tuhan nggak perlu dipanggil, karena hadirat Tuhan bukan jin. Amin. Hadirat Tuhan ada di dalammu. Tuhan bersamamu. Tuhan nggak pernah ninggalin kamu. Jadi di-mute semua teman-teman. Dan saya mau ajak kita sama-sama. Dan teman-teman akan tahu bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kamu. Yuk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Yes, Lord. Sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan ucapan syukur mau katakan sama-sama teman-teman. Sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku. Kau hadir Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kau nggak pernah menyerah sama kami. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kau tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan. Cintamu utuh memeluk kami, mengasihi kami. Kami tak pernah menyerah, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah menyerah. You love us, oh Lord. Kau sayang kami. Thank you, Lord. Kau sayang kami, Tuhan. Kau peduli sama kami. Thank you. Terima kasih atas hadirat-Mu. Kami tahu, biarlah kami hidup bukan dari apa yang kami rasakan, dari yang kami percayai, Tuhan. Kau mengasihi kami bahkan sebelum kami bisa merasakan sesuatu. Thank you. Kami persembahkan perasaan kami pun kepadamu, Tuhan. Dan kami dengan iman kami declare, kami adalah pembawa hadirat Tuhan. Kami bisa merasakan Kau di mana aja. Kami masih bisa bicara dengan Kau di mana aja. Kau masih bisa bicara dengan kami dimanapun, Tuhan. Thank you. Berkati teman-teman dari PMK, Universitas Pancasila, agar mereka bisa merasakan Engkau hadir. Tapi lebih daripada merasakan, biar mereka diyakinkan, mereka beriman, dan mereka tahu bahwa Engkau memang hadir. Sehingga perasaan mereka cuma tinggal ngikutin iman mereka aja, Tuhan. Let our feelings follow our faith. Kami deklarasikan bahwa Engkau bersama kami. Kami deklarasikan firman Tuhan bahwa Kau nggak pernah ninggalin kami. Kami deklarasikan bahwa kami adalah rumah-Mu. Kau diundang, Kau diterima di hidup kami, Tuhan. Dan mulai dari hari ini sampai kapanpun, kami nggak bakal sulit untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena kami bukan cuma sekedar konsumen hadirat, tapi kami pembawa hadirat Tuhan. Karena Engkau bersama kami dan dalam kami. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu sangat mengasihi-Mu, dan Kau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
God bless you all. Thank you so much. Yeay, berikan emoticon terbaik bagi Tuhan. Yeah. Bodoh amat. Oke, lanjut. Silakan. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap situasi hidup ini kiranya tidak membuat kita merasa Tuhan tidak bersama kita. Mari meresponi perkataannya dengan menyanyikan Ku Kan Terbang. Mari katakan firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, seru ya ibadah hari ini. Semoga memberkati teman-teman semua ya. Aku mau memperkenalkan pelayan PAF kali ini. Pembicara ada Pastor Raguel Lewi, MC ada Sarah dari FF16, gitaris ada Joel dari Vkom 19, Kak Jonis ada Semi Vkom 19, keyboardis ada Moses FEB dari 18. Atas pelayanannya, mari kita buka mic sama-sama, kita ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Oke, makasih teman-teman. Minggu depan ada persekutuan jemaat di fakultas masing-masing. Jadi stay tune di grup dan IG PMK fakultas kalian ya. Sehabis ibadah ini ada sharing kelompok loh. Diharapkan untuk teman-teman mengikuti sharing kelompok ya. Udah lama banget nih kita gak tahu kabar satu sama lain dan saling sharing and mendoakan. Jadi jangan lupa setelah ini bakal tetap hadir ya, jangan keluar dulu. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Aku minta teman-teman untuk menyiapkan sikap terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih dapat berkumpul Tuhan di Zoom ini. Sedikit Tuhan firman yang sudah Pastor Raguel Lewi bawakan, semoga berkenan Tuhan di kehidupan kami masing-masing. Semoga firman yang memang sudah disampaikan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayan, pembicara, room Zoom dan sinyal yang sampai saat ini masih Tuhan berkati untuk tetap kami berkumpul Tuhan, untuk tetap kami dapat bergabung bersama-sama Tuhan di sini. Bersyukur juga untuk jemaat yang datang, yang sudah hadir, meluangkan waktunya, untuk tetap dapat mendengarkan firman-Mu dan ingin berdoa juga untuk jemaat yang belum dapat hadir dalam kendala apapun. Semoga ke depannya
bisa dapat hadir bersama-sama dengan kami, berkumpul dan mendapatkan firman yang terbaik yang nantinya untuk kehidupan kami masing-masing berkenan Tuhan. Kami juga berdoa untuk PMK dan jemaat-jemaatnya sampai saat ini mungkin banyak program kerja ataupun kondisi dari pelayan-pelayan kami yang memang tidak fit atau dalam keadaan tidak baik. Tuhan, Kau yang selalu beri kekuatan, Kau yang selalu memberikan support Tuhan dalam hal apapun, dalam sekeliling kami, lingkungan kami, dalam apapun Tuhan, kami terima Tuhan. Baik-baiknya Tuhan, kami ingin selalu kerja keras Tuhan untuk PMK ini, apapun yang memang baik Tuhan, Kau lancarkan Tuhan. Berdoa juga untuk Universitas Pancasila yang baru berulang tahun, semoganya apapun yang memang sudah dicapai dari Universitas Pancasila ini, berkenan Tuhan di hadapan-Mu, apapun yang memang sudah direncanakan, selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk Indonesia dalam masa pandemi dan bencana alam yang terjadi, dari banjir maupun aktifnya gunung meletus Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Kau berikan dari mulai bencana-bencana tersebut, mungkin banyak jawaban, banyak teguran-teguran yang secara tidak langsung Kau berikan Tuhan kepada kami, agar kami tetap menyembah-Mu, tetap selalu berdoa padamu, selalu percaya Tuhan kalau bencana ini bukan suatu halangan kami untuk tetap berseru dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin melanjutkan ibadah sharing kami, Kau lancarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menikmati dan merasakan Tuhan dalam kehidupan kita harus diawali dengan menyadari bahwa Tuhan, Dia sendiri yang selalu hadir dalam setiap detik hidup kita. Kerinduan kita untuk selalu bersamanya biarlah menjadi suatu penyerahan diri dan pengakuan bahwa diri ini tidak sanggup, diri ini tidak mampu tanpanya. Sambil menutup ibadah hari ini, mari menyerahkan diri kepada Tuhan. Katakan bahwa kita ingin terus menikmati hadiratnya, kita ingin terus merasakan kehadirannya, dan kita ingin terus berjalan dipimpin olehnya. Kiranya lagu ini menjadi salah satu bentuk penyerahan diri kepadanya. Mari angkat lagu Hanya Dekat Allahku.
Teman-teman yang udah di-invite ke break room boleh langsung join ya.